aktual, 31 Agustus 2025. Israel kembali mengguncang dunia. Dalam serangkaian operasi militer presisi, sejumlah pemimpin utama Hamas berhasil dieliminasi. Dari Sheikh Ahmed Yassin dan Abdul Aziz Ar-Rantisi, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar di Gaza, dan Saleh Al-Aruri di Beirut. Tahun 2025, giliran Salah Al-Bardawil dan Osama Tabash yang juga tewas dalam serangan udara Israel. Kini perhatian beralih ke Yaman. Abdul Malik Al-Ha, pemimpin Houthi, menjadi target utama setelah kelompoknya meluncurkan rudal ke Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan tegas menyatakan, "Kami akan mengirim Abdul Malik Al-Hajj ke neraka. Kami tidak akan mundur hingga musuh-musuh kami benar-benar musnah." Dunia menyaksikan dengan tegang. Israel menyiapkan operasi militer besar-besaran, termasuk drone, serangan udara, dan pasukan khusus untuk menghancurkan ancaman dari Houthi. Pertanyaannya, apakah Israel akan kembali menorehkan sejarah dengan menghabisi lawan-lawannya? Ataukah ini akan memicu perang yang lebih besar di kawasan? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, malam ini kita kembali merenungkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dalam melindungi umat-Nya. Dunia boleh bergoncang, musuh boleh bangkit, tetapi firman Tuhan tetap teguh. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Di tengah gejolak bangsa-bangsa, kita diingatkan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Ia tidak pernah lalai menjaga umat-Nya. Seperti Israel yang menghadapi ancaman dari segala penjuru, demikian pula hidup kita seringkali dikelilingi tantangan dan peperangan rohani. Namun, janji Tuhan tetap sama. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Malam ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Kita tidak perlu gentar terhadap ancaman dunia, sebab Tuhan berjanji untuk menegakkan keadilan-Nya. Mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dialah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tidak tinggal diam. Dalam pidato yang mengguncang dunia, ia menegaskan bahwa Houthi akan dimusnahkan. Kami tidak akan berdiam diri, sementara musuh-musuh kami berusaha menghancurkan rakyat kami. Ini bukan sekadar pertempuran antara dua bangsa. Ini adalah pertarungan antara kehidupan dan kehancuran. Israel akan membalas dengan kekuatan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Netanyahu berjanji akan melenyapkan pemimpin Houthi. Mereka akan mengalami nasib yang sama seperti para pemimpin Hamas yang telah jatuh di tangan Israel. Netanyahu menegaskan kembali, "Kami akan mengirim Abdul Malik Al-Houthi ke neraka. Biarkan dia bergabung dengan para pemimpin Hamas yang telah lebih dulu tumbang." Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada negosiasi, tidak ada belas kasihan bagi mereka yang ingin menghancurkan Israel. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 21 ayat 8 dan 9. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Ayat tersebut mengatakan, tanganmu akan mencapai semua musuhmu, tangan kananmu akan mencapai orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian menyala pada waktu engkau menampakkan diri. Tuhan akan menelan mereka dalam murka-Nya, dan api akan memakan mereka. Israel telah menargetkan dan menewaskan sejumlah pemimpin Hamas dalam operasi militernya. Berikut daftar para pemimpin yang telah menemui ajal mereka. 1. Sheikh Ahmed Yassin.
pendiri dan pemimpin spiritual Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel pada tahun 2004. 2. Abdel Aziz Al-Rantisi, pengganti Sheikh Yassin sebagai pemimpin Hamas yang juga tewas dalam serangan udara Israel pada tahun 2004. 3. Ismail Haniyeh, mantan pemimpin politik Hamas yang tewas dalam serangan di Teheran, Iran pada Juli 2024. 4. Yahya Sinwar, pengganti Haniyeh sebagai pemimpin politik Hamas yang tewas dalam serangan Israel di Gaza Selatan pada Oktober 2024. 5. Saleh Al-Aruri, wakil kepala Biro Politik Hamas dan salah satu pendiri sayap bersenjata kelompok itu, Brigade Qassam, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak di pinggiran kota Beirut, Lebanon, pada Januari 2024. 6. Salah Al-Bardawel, pemimpin politik senior Hamas yang tewas bersama istrinya dalam serangan udara Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Maret 2025. 7. Osama Tabash, kepala intelijen militer Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel pada Maret 2025. Kini, perhatian Israel beralih ke pemimpin Houthi di Yaman. Abdul Malik Al-Houthi, sang pemimpin kelompok Houthi, telah menjadi target utama setelah kelompoknya melancarkan serangan rudal ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Israel tidak akan tinggal diam ketika rakyat kami diserang dari segala arah. Kami telah mengalahkan Hamas dan kini Houthi akan menyusul. Seru Netanyahu dengan penuh semangat. Seperti yang dinubuatkan dalam Zakharia 12 ayat 9. Maka pada waktu itu, aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Pemerintah Israel telah merencanakan operasi militer skala besar untuk menetralisir ancaman Houthi. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, telah mengerahkan unit khusus untuk mengidentifikasi dan menargetkan basis-basis utama Houthi di Yaman. Drone pengintai, serangan udara presisi, dan operasi darat telah mulai disiapkan untuk memastikan bahwa ancaman Houthi dapat dihapuskan sepenuhnya. Netanyahu menegaskan kembali niatnya dengan kami akan mengirim Abdul Malik Al-Houthi ke neraka. Biarkan dia bergabung dengan para pemimpin Hamas yang telah lebih dulu tumbang. Kami tidak akan mundur, kami tidak akan berhenti, hingga musuh-musuh kami benar-benar musnah. Kami akan memastikan bahwa setiap pemimpin teroris yang mengancam Israel akan berakhir dengan nasib yang sama, kehancuran total. Hal ini mengingatkan kita pada Yeremia 50 ayat 25. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan, Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Dunia menyaksikan Israel tidak akan gentar. Ini bukan hanya pertempuran untuk Israel, tetapi untuk seluruh dunia yang mencintai kebebasan dan menolak terorisme. Pertempuran ini belum berakhir, dan Israel akan terus berdiri tegak menghadapi musuh-musuhnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Saat ini, dunia menanti dengan tegang. Akankah Israel benar-benar menghancurkan Houthi seperti yang telah mereka lakukan terhadap Hamas? Ataukah ini akan menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Satu hal yang pasti, Netanyahu dan Israel tidak akan pernah mundur dari pertempuran untuk mempertahankan bangsanya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, malam ini kita telah merenungkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dalam menjaga umat-Nya. Di tengah gejolak dunia, di saat musuh-musuh bangkit dengan keangkuhan mereka, Tuhan tidak pernah tidur. Ia mengawasi umat-Nya, Ia berperang bagi mereka, dan Ia akan menegakkan keadilan-Nya atas bangsa-bangsa. Seperti Israel yang terus dikepung dari segala sisi, demikian pula dalam hidup kita, ada saatnya kita merasa terhimpit, ditindas, dan seakan tidak ada jalan keluar. Namun, Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan menjadi perisai bagi kita, benteng pertahanan kita yang tak tergoyahkan. Ketika bangsa-bangsa bersekongkol melawan umat pilihan-Nya, Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Ia bukan Allah yang tinggal diam. Ia adalah Allah yang bertindak. Allah yang membela, Allah yang menyatakan kuasa-Nya. Kita mungkin melihat dunia penuh dengan ketidakadilan. Kita mungkin menyaksikan kekuatan jahat berusaha menghancurkan yang benar. Tetapi ingatlah, Tuhan adalah hakim yang adil. Ia tidak akan membiarkan kejahatan menang selamanya. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 50 ayat 25, Tuhan telah membuka tempat perlengkapan-Nya, dan senjata murka-Nya akan menyapu bersih mereka yang menentang-Nya. Karena itu, jangan goyah. Tetaplah berdiri teguh dalam iman, karena pertolongan kita datang dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia yang telah berjanji untuk menyertai umat-Nya, tidak akan pernah mengingkari firman-Nya. Dunia boleh berperang, pemimpin boleh bangkit dan jatuh, tetapi Tuhan kita tetap Raja atas segala raja. Ia akan membela orang-orang yang percaya kepadanya dan menegakkan kebenaran-Nya sampai akhir zaman. Malam ini, biarlah kita tidur dengan damai, bukan karena dunia ini aman, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. Ia tidak pernah gagal, dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami,
menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya
dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.